Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Meskipun sekarang lagi kondisi pandemi virus COVID-19, kalian tuh harus tetap jaga kesehatan, tetap olahraga, makan yang bergizi. Terus kalau lagi keluar rumah, patuhi protokol kesehatan, tetap jaga jarak. Terus cuci tangan pakai sabun. Jangan lupa pakai masker juga. Jadi adik-adik semua, kita hari ini udah masuk ke pertemuan kedua di bab 2. Jadi kemarin kalian udah belajar tentang makna alinea dari pembukaan UUD 45. Nah, sekarang kita lanjut masih di bab 2 tentang pembukaan UUD 45. Yang di minggu ini kita akan belajar tentang pokok pikiran dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, bicara tentang pokok pikiran, apa sih pokok pikiran itu? Jadi, pokok pikiran itu adalah ide utama dari suatu paragraf. Nah, pokok pikiran itu juga bisa disebut juga dengan ide utama, ide pokok, atau gagasan utama, ataupun gagasan pokok. Apa itu? Jadi, pokok pikiran itu adalah inti pembahasan atau inti pembicaraan dari suatu paragraf itu sendiri. Nah, dalam hal ini, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu punya pokok-pokok pikirannya sendiri. Yang apa saja itu nanti kita akan bahas di sini. Pokok pikiran pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada 4 pokok pikiran. Yang pertama, seperti yang telah kalian lihat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dalam pokok pikiran yang pertama ini menekankan bahwa Indonesia itu adalah negara berbentuk negara persatuan. Nah, konsep dari negara persatuan Indonesia ini yaitu Indonesia itu adalah negara yang majemuk dengan berbagai ras, suku, agama, antar golongan, dengan berbagai macam bahasa. Tetapi kita harus saling toleransi untuk tetap menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Pokok pikiran yang pertama ini juga mengandung nilai nasionalisme, di mana dalam bunyinya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yaitu kita harus mengedepankan kepentingan negara dibandingkan dengan kepentingan perorangan ataupun kelompok, yaitu untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Pokok pikiran yang kedua, yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mewujudkan keadilan sosial merupakan cita-cita sekaligus tujuan nasional Indonesia. Dalam pokok pikiran yang kedua ini, berkembang pengertian bahwa keadilan sosial itu didasarkan pada kesadaran bahwa manusia itu mempunyai persamaan hak dan kewajiban.
Konsep keadilan yang dianut bangsa Indonesia adalah konsep keadilan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Terwujudnya keadilan sosial tercermin pada kondisi adanya persamaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat serta tidak ada perbedaan kedudukan ataupun strata di dalamnya. Pokok pikiran yang ketiga adalah negara yang berdasarkan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa negara Indonesia dibentuk oleh satu sistem pemerintahan yang dibangun atau dipimpin oleh rakyat. Dan ini menandakan bahwa negara Indonesia itu adalah negara demokrasi. Rakyat memegang kedaulatan tertinggi negara. Kedaulatan yang dilakukan merupakan bentuk kedaulatan yang dilandasi nilai-nilai musyawarah dan mufakat. Pokok pikiran yang keempat yaitu negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini menekankan bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai religius dan kemanusiaan yang tinggi. Meskipun Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai religius dan mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa, bukan berarti bahwa negara Indonesia adalah negara agama. Karena negara Indonesia adalah negara Pancasila. Semua organ negara menjalankan tugasnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu tadi 4 pokok pikiran yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk minggu depan kita masih di bab 2 ya. Masih dengan materi, sikap, dan komitmen terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.